Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 12 Public Relation. Saya Evan Hidayat, teman saya Musdalifa dan Della Finanda. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai media publisitas, di mana di dalam media publisitas ini terdapat beberapa materi yang akan kami sampaikan dan kami jelaskan kepada teman-teman sekalian. Langsung saja untuk materi pertama ini. Publikasi adalah proses penyampaian pesan kepada media atau halayak. Dalam menyebarkan informasi kepada halayak, diperlukan unsur-unsur publikasi sebagai berikut. Yang pertama, adanya sumber publikasi sebagai sumber informasi, di mana stimuli, media, informan menyampaikan pesan berupa informasi melalui media tertentu. Yang kedua, adanya message atau pesan yang bersifat informatif. Yang ketiga, adanya media dalam bentuk ruang-ruang fisik sebagai tempat di mana suatu informasi disebarluaskan. Dan yang keempat, adanya manajemen kegiatan atau aktivitas mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan orang, dan pengawasan atau evaluasi. Yang kelima, adanya audiens untuk menjadi target penyebar luasan informasi. Dan yang terakhir, adanya tujuan untuk mengetahui mengapa informasi tersebut perlu disebarluaskan. Berikutnya adalah proses publikasi. Proses publikasi ada 4. Yang pertama, perencanaan. Fungsi manajemen yang paling utama adalah perencanaan, di mana proses penentuan tujuan organisasi dan kemudian menyajikan dengan jelas strategi, taktik, dan operasi seperti apa. Yang kedua adalah pemrograman dan perencanaan, yaitu untuk memformulasikan bentuk yang lebih sistematis dan logis dalam bentuk gambar chart flow dari suatu rencana. Lalu, untuk memudahkan pemantauan dan pengecekan dari tahap-tahap tugas dengan mudah. Dan yang ketiga adalah membingkai pesan. Untuk mengetahui kebutuhan, kepentingan, perhatian dari publik sasaran diperlukan adanya pembingkaian pesan sebelum mempublikasikan kepada halayak. Yang keempat adalah teknik menulis berita. Berita yang disiarkan harus lengkap agar informasi yang disampaikan pun dapat disampaikan sebaik-baiknya. Lalu yang berikutnya adalah fungsi dari publikasi. Yang pertama adalah pure publicity, yaitu cara mempublikasikan diri kepada publik melalui aktivitas kemanusiaan sebagai wujud dari interaksi sosial dan culture secara murni. Yang kedua, ada free publicity, yaitu publikasi yang dilakukan secara bebas tanpa mengeluarkan uang untuk membeli media. Yang ketiga adalah tain publicity, yaitu publikasi yang memanfaatkan kejadian yang luar biasa untuk menyebarluaskan informasi kepada halayak. Dan yang terakhir adalah paid publicity atau publikasi berbayar, yaitu publikasi yang membeli program yang dijual oleh media massa sebagai media untuk menyampaikan informasi kepada halayak. Yang pertama adalah media public relation dan yang kedua adalah media lini bawah. Mengenai media public relation, terdapat beberapa jenis. Di antaranya adalah yang pertama, media cetak yang bersifat komersial. Yang kedua, media elektronik seperti radio dan TV. Dan yang ketiga adalah media internal perusahaan yang terbagi menjadi: pertama, The Sales Bulletin. Kedua, The Newsletter atau berita singkat. Yang ketiga, The Magazine atau majalah yang bertuliskan feature atau artikel. Yang ketiga, Tabloid Newspaper, mirip dengan surat kabar populer. Dan yang terakhir adalah The Wall Newspaper. Yang kedua, media lini bawah, yang diantara bentuknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, presentasi pengenalan. Yang kedua, peduli masyarakat atau program sosial. Yang ketiga, pameran atau exhibition. Yang keempat, penjualan secara langsung atau secara tatap muka penawaran kepada konsumen. Yang kelima, alat pendukung PR seperti suplemen, booklet, postcard, surat berkop perusahaan, dan komunikasi elektronik dan email.
Baiklah, materi kita yang selanjutnya adalah mengenai pemilihan media publisitas oleh seorang PR. Nah, pemilihan media ini menjadi hal yang sangat penting bagi seorang PR. Kenapa? Karena dari media inilah tolok ukur keberhasilan seorang PR dalam menyebarkan informasi atau pesan-pesan secara luas kepada masyarakat. Dan dari media ini pula lah bisa jadi masyarakat menilai dan memberikan pandangan tentang perusahaan atau instansi kita. Nah, berikut ini adalah beberapa kriteria media yang harus kita perhatikan ketika memilihnya. Yang pertama itu mengenai kesesuaian. Jadi, harus ada kesesuaian antara informasi yang akan kita sampaikan dengan media yang akan kita pilih. Seperti yang dijelaskan pada materi sebelumnya, ada banyak sekali media dan penggunaannya. Misalnya untuk promosi, maka harus kita sesuaikan. Media yang kita pilih adalah televisi, radio, bazar, atau bahkan bisa pameran. Nah, kriteria yang kedua yaitu kredibilitas. Maksudnya di sini harus ada kepercayaan. Baik itu kepercayaan dari instansi atau perusahaan kepada media atau masyarakat kepada media. Karena apa? Sangat penting untuk adanya kepercayaan. Misalnya kepercayaan dari masyarakat kepada media. Jangan sampai informasi atau pesan-pesan yang kita berikan dan kita harapkan dapat disebarluaskan oleh media yang kita pilih, ternyata masyarakat tidak percaya dengan media tersebut atau enggan untuk membaca, mendengarkan, atau melihat segala sesuatu yang disebarluaskan oleh media tersebut. Tentu saja hal ini akan merugikan kita sebagai instansi atau perusahaan yang membutuhkan penyebaran informasi yang masif. Nah, kriteria kita yang ketiga yaitu target pasar. Ketika memilih media, kita harus pastikan target pasar kita sesuai dengan media tersebut. Apakah target pasar kita orang tua, atau anak-anak, remaja, atau bahkan lansia. Nah, yang terakhir kriterianya adalah budget. Apapun medianya, harus kita pastikan budget kita cukup. Karena apa? Budget merupakan faktor yang sangat penting dan tentu saja mendukung dalam hal publisitas. Jadi, jangan sampai budget yang cukup malah tidak digunakan untuk mengadakan publisitas yang masif dan tersebar luas. Atau bisa juga jangan sampai keinginan kita terlalu berlebihan sehingga melampaui budget yang tersedia. Dan ada satu tambahan lagi, selain beberapa kriteria yang saya sebutkan tadi, ada alat pendukung PR yang bisa kita gunakan untuk publisitas. Misalnya kalender, postcard, atau bisa juga kop surat resmi dari perusahaan kita yang kita keluarkan. Sekian, terima kasih. Yeah. As a boy, always knew I one day had the courage to be king. Yeah, time flew when I grew up. Now I'm ready for the promise that it brings. You only wanted me to screw up, but it's something that you're never gonna see. Everything that you hope for, yeah, it was only in a dream. Now I go on the road.